Rindu adalah perasaan paling indah dari yang paling menyakitkan. Kutipan ini berasal dari Terelie, seorang penulis dan seniman sastra yang begitu mahir menggambarkan perasaan-perasaan manusia. Rindu memang seringkali hadir sebagai dilema, antara keinginan untuk mendekat dan kenyataan akan jarak. Ia tidak bisa dilihat, namun mampu mengguncang isi dada. Ia tidak bisa disentuh, tapi getarnya bisa menghancurkan pertahanan hati. Dalam senyapnya, rindu bekerja tanpa suara, tanpa isyarat, namun efeknya mampu menembus dinding waktu dan ruang. Dan itulah yang membuat rindu menjadi sesuatu yang begitu universal, namun sangat personal. Bagi sebagian orang, rindu adalah siksaan, semacam beban emosional yang menggelayut dan sulit diusir. Namun bagi sebagian yang lain, rindu adalah bentuk cinta yang tidak pernah hilang arah, meski tak selalu menemukan tujuan. Ketika kita rindu, kita sebenarnya sedang mengingat, mengenang tentang apa yang pernah begitu bermakna, seseorang yang pernah hadir begitu dalam, atau bahkan tentang diri kita yang dulu. Rindu mampu membuka kembali kotak-kotak kenangan yang telah lama tertutup rapat. Ia membangkitkan kembali rasa yang sudah lama tertidur, dan menghadirkannya dalam bentuk yang lebih tajam. Maka tidak heran jika banyak lagu, puisi, dan karya seni lahir dari rasa rindu yang tak tertahankan. Namun pernahkah kita berpikir bahwa rindu sebenarnya bisa dinikmati? Bahwa rasa yang satu ini tidak selalu harus menjadi luka yang menyayat, tapi justru bisa menjadi pelipur lara yang manis? Menikmati rindu bukan berarti menolak kenyataan bahwa kita terpisah dari sesuatu atau seseorang, melainkan meresapi rasa itu sebagai bagian dari kehidupan, yang mengajarkan kita makna kehilangan dan kehadiran. Ketika kita menerima rindu sebagai pengalaman batin, kita justru tumbuh menjadi lebih peka dan manusiawi. Karena dari rindu, kita belajar tentang kesabaran, tentang harapan, dan tentang kekuatan mencintai dalam diam. Menikmati rindu berarti memberi ruang pada hati untuk merasa, tanpa harus terburu-buru mengusirnya. Sebab, dalam setiap detiknya, rindu bisa menjadi jembatan emosional yang mempertemukan dua hati meskipun terpisah jarak dan waktu. Ia bisa menjadi pengingat bahwa kita masih memiliki sesuatu yang berarti, sesuatu yang layak dirindukan. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita kerap menolak rasa yang membuat kita berhenti sejenak dan merenung. Padahal, rindu justru mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya dalam keheningan, dalam rasa yang tidak selalu bisa diungkapkan kata, namun sangat dirasakan oleh jiwa. Melalui video ini, kita akan menjelajahi bagaimana rindu tidak hanya menjadi beban, tetapi bisa kita rangkul sebagai teman. Kita akan menyusuri berbagai sudut pandang tentang rindu, baik yang datang karena cinta, karena kehilangan, karena masa lalu, maupun karena harapan yang belum bertemu kenyataan. Rindu tidak selalu harus ditakuti, tidak pula harus ditekan. Kadang, dengan sedikit keberanian dan banyak keikhlasan, kita bisa menikmati rindu seperti secangkir kopi pahit yang hangat di tengah hujan, menyentuh, mengingatkan, dan menguatkan. Rindu adalah perasaan yang hadir saat kita kehilangan kehadiran seseorang, suasana, atau momen tertentu yang pernah memberikan makna dalam hidup kita. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk yang jelas, terkadang hanya hadir sebagai perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Namun saat kita merenung lebih dalam, barulah kita menyadari bahwa kekosongan itu berasal dari kehadiran yang pernah begitu berarti dan kini tak lagi ada. Rindu adalah bentuk cinta yang tidak selesai, yang masih mencari pelabuhannya, yang terus berputar dalam ingatan dan hati, menuntun kita kembali pada masa lalu yang ingin kita dekap kembali meski hanya dalam bayangan. Dalam dimensi emosional, rindu memiliki warna yang unik. Ia bisa membahagiakan karena menunjukkan bahwa kita pernah mencintai dengan sepenuh hati, namun juga bisa menyakitkan karena menandakan bahwa sesuatu yang kita cintai itu tidak sedang berada di sisi kita. Rindu adalah kontradiksi yang nyata. Ia mempertemukan kebahagiaan dalam kenangan dan kesedihan dalam kenyataan. Saat seseorang merindu, ia sedang berada di antara dua dunia, masa lalu yang ingin diulang dan masa kini yang terus berjalan tanpa bisa kembali. Maka tak heran jika rindu sering digambarkan sebagai beban emosional yang lembut namun dalam, menyayat namun penuh makna. Lebih dari sekadar perasaan kehilangan, rindu juga merupakan pengakuan batin, bahwa kita manusia yang penuh keterikatan dan keinginan untuk kembali. Tidak ada rindu tanpa cinta, dan tidak ada cinta tanpa kenangan.
Rindu memperlihatkan betapa berharganya sesuatu atau seseorang dalam hidup kita, hingga kepergiannya saja mampu meninggalkan ruang yang begitu besar dalam hati. Itulah sebabnya, rindu bukan hanya sekadar emosi, melainkan juga refleksi dari siapa kita dan bagaimana kita mencintai. Menyadari makna rindu seperti ini membuat kita lebih menghargai momen kebersamaan, dan lebih bijak saat kehilangan datang mengetuk. Menghadapi rindu bukanlah tentang melarikan diri dari rasa itu, melainkan tentang belajar berdamai dengannya. Seringkali kita tergoda untuk mengabaikannya, menguburnya dalam kesibukan, atau menutupi dengan tawa palsu. Namun, rindu yang ditekan hanya akan tumbuh menjadi bayangan yang lebih besar. Cara terbaik menghadapinya adalah dengan mengakuinya, menerima bahwa kita memang sedang rindu, sedang merasakan kehilangan, dan sedang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan ketiadaan yang ada. Dengan memberi ruang bagi rindu untuk hadir, kita sedang memberikan penghormatan atas makna yang pernah ada dalam hidup kita. Salah satu cara menikmati dan mengatasi rindu adalah dengan menyalurkannya dalam bentuk aktivitas yang bermakna. Menulis surat meski tak pernah dikirim, mendengarkan lagu yang mewakili rasa hati, atau sekadar menuliskan puisi tentang seseorang yang kita rindukan, bisa menjadi katarsis yang lembut. Aktivitas-aktivitas ini bukan untuk melupakan, tapi untuk menyusun ulang rasa yang berantakan menjadi sesuatu yang utuh dan bermakna. Kadang, rindu yang disuarakan dalam bentuk karya akan lebih mudah diterima hati, karena kita merasa telah menyampaikan pesan batin yang selama ini hanya berputar dalam kepala. Selain itu, menjaga rutinitas dan menjalin koneksi dengan orang-orang di sekitar juga bisa membantu meredakan tekanan dari rasa rindu. Terkadang, kesendirian yang terlalu lama membuat rindu semakin pekat dan menghantui. Dengan membuka diri terhadap lingkungan, memperbanyak waktu untuk hal-hal produktif, serta membangun kebiasaan baru, kita memberi diri kesempatan untuk melihat bahwa hidup tetap berjalan, dan ada banyak hal yang bisa memberi rasa hangat selain kenangan. Rindu tidak akan pernah benar-benar hilang, tapi dengan cara yang tepat, ia bisa berubah menjadi pengingat yang indah dan tidak menyakitkan. Rindu tidak mungkin hadir tanpa kenangan yang mengiringinya. Ia lahir dari momen-momen kecil yang pernah terjadi dan kini tak bisa kita ulangi. Kenangan-kenangan itulah yang menjadi bahan bakar bagi rindu untuk terus menyala. Sebuah tawa di sore hari, sebuah pelukan sebelum perpisahan, atau bahkan obrolan ringan di bawah langit malam, bisa menjadi fragmen yang terus diputar dalam benak kita. Dan dari sanalah kita mulai merasakan rindu, bukan karena kenangan itu menyakitkan, tapi justru karena kenangan itu terlalu indah untuk dilupakan. Kita ingin kembali ke waktu itu, ke detik-detik di mana segalanya terasa hangat dan lengkap. Ketika kita menyadari bahwa kenangan bisa menjadi sumber kekuatan, bukan hanya kesedihan, maka rindu yang kita rasakan pun mulai berubah bentuk. Ia tidak lagi hadir sebagai beban, melainkan sebagai pengingat bahwa kita pernah benar-benar hidup dalam momen yang bermakna. Banyak orang terjebak dalam rindu karena mencoba melawan kenangan, padahal justru dengan menerima dan memeluk kenangan itulah, kita bisa menemukan ketenangan. Menikmati kenangan indah berarti mengizinkan diri untuk tersenyum di tengah kehilangan, dan memahami bahwa apa yang telah terjadi, walau telah berlalu, tetap menjadi bagian dari siapa kita saat ini. Maka penting bagi kita untuk tidak menghindari kenangan yang memicu rindu. Simpanlah foto-foto lama, dengarkan kembali lagu-lagu yang pernah menemani, atau kunjungi tempat-tempat yang menyimpan cerita. Biarkan kenangan itu hadir dan mengalir, karena justru di sanalah kita belajar untuk menghargai waktu dan orang-orang yang pernah hadir dalam hidup kita. Rindu akan selalu menyertai kenangan, tapi ketika kenangan itu kita terima sebagai hadiah, bukan beban, maka rindu pun akan menjadi lembut dan menenangkan. Dalam setiap kenangan yang kita nikmati, ada bagian dari cinta yang tidak pernah benar-benar pergi. Rindu seringkali sulit diungkapkan dengan kata-kata biasa. Karena itulah, banyak orang memilih jalur artistik sebagai sarana untuk mengekspresikannya. Melalui puisi, musik, lukisan, atau bahkan tarian, rindu bisa mengambil bentuk yang lebih konkret, lebih bisa diterima, dan lebih bisa dibagikan. Seni memberi ruang bagi emosi yang tak terucap, termasuk rindu yang dalam dan kompleks. Ketika seseorang menuangkan rindunya ke dalam bait puisi atau senandung lagu, ia sedang mengubah rasa menjadi bentuk yang bisa dimengerti oleh orang lain, dan bahkan mungkin, menjadi bentuk yang bisa menghibur dirinya sendiri. Bukan tanpa alasan banyak karya besar lahir dari rasa rindu. Lagu-lagu cinta yang abadi, lukisan yang menyentuh hati,
atau film yang meninggalkan bekas dalam jiwa. Semuanya seringkali bermula dari seseorang yang sedang merindukan sesuatu yang tak bisa dia gapai kembali. Ekspresi artistik menjadi jembatan antara perasaan batin dan dunia luar. Melalui karya, rindu tidak hanya tertahan dalam dada, tapi bisa mengalir dan menemukan jalan keluar. Dan anehnya, ketika rindu dibagikan lewat seni, ia justru terasa lebih ringan, karena kita merasa tidak sendiri dalam rasa yang kita alami. Menikmati rindu melalui seni adalah bentuk penerimaan yang paling halus. Kita tidak sedang berusaha menghapus rasa itu, melainkan menyulapnya menjadi sesuatu yang indah. Bahkan, tidak sedikit orang yang menemukan kedamaian melalui proses kreatif ini. Dengan menyanyi, menulis, menggambar, atau mencipta, kita memberi diri kita ruang untuk merasakan rindu dengan penuh kesadaran dan kejujuran. Dan ketika karya itu selesai, meski rindu mungkin belum benar-benar hilang, setidaknya hati menjadi lebih lega, dan jiwa merasa lebih damai. Ekspresi artistik adalah cara kita menyapa rindu dengan lembut, bukan menolaknya, melainkan merangkulnya sebagai bagian dari cerita hidup kita. Rindu, jika dilihat dari kacamata filosofis, bukan hanya sekadar emosi yang muncul karena perpisahan atau kehilangan, melainkan merupakan cerminan dari eksistensi manusia yang selalu merindukan keutuhan. Dalam filsafat eksistensial, manusia memang diciptakan dalam keadaan tidak lengkap, dan karena itu selalu mencari, selalu mendambakan, selalu merasa ada yang kurang. Itulah akar dari rindu. Kita merindukan bukan hanya seseorang atau suatu tempat, tapi seringkali juga merindukan versi diri kita yang lebih utuh, lebih damai, atau lebih bahagia. Rindu adalah wujud kerinduan kita pada kebenaran, pada kehadiran yang sempurna, dan pada pengalaman eksistensial yang lebih dalam. Beberapa filsuf menganggap bahwa rasa rindu adalah bagian dari perjalanan spiritual dan pencarian makna. Rindu membuat kita sadar bahwa waktu terus berjalan dan bahwa semua yang kita miliki saat ini bisa menjadi kenangan esok hari. Kesadaran akan kefanaan inilah yang membangkitkan rindu, baik terhadap masa lalu yang telah hilang maupun terhadap masa depan yang belum tercapai. Dalam momen-momen merenung, rindu dapat menjadi pintu menuju pemahaman diri yang lebih luas. Kita tidak hanya sekadar merasa kehilangan, tetapi juga sedang menelusuri siapa kita, apa yang kita anggap penting, dan bagaimana kita memaknai waktu serta kebersamaan. Lebih dari itu, rindu juga merupakan pengingat akan nilai dari kehadiran. Seringkali kita baru benar-benar menyadari betapa berharganya sesuatu atau seseorang, justru setelah mereka tidak lagi ada di hadapan kita. Rindu menanamkan rasa syukur yang mendalam, dan dari situ lahirlah pemahaman bahwa kebersamaan adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Maka, secara filosofis, rindu bukanlah kelemahan atau penderitaan semata, melainkan kesadaran batin bahwa hidup adalah tentang relasi, antara manusia dan manusia, antara manusia dan waktu, bahkan antara manusia dan dirinya sendiri. Dari perspektif ini, rindu menjadi proses pembelajaran yang tak ternilai, yang membawa kita semakin dekat pada kebijaksanaan hidup. Meski seringkali terasa menyakitkan, rindu menyimpan kekuatan yang luar biasa untuk menguatkan jiwa. Rasa ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki hati yang hidup, hati yang mampu mengingat, mencintai, dan menghargai kehadiran. Tidak semua orang diberi kemampuan untuk merasakan rindu yang mendalam, karena tidak semua orang cukup terbuka untuk menyambut kehadiran cinta yang tulus. Oleh sebab itu, rindu seharusnya tidak selalu dipandang sebagai penderitaan, tapi juga sebagai bukti bahwa kita memiliki hubungan yang nyata dan bermakna dalam hidup ini. Rindu adalah jembatan antara waktu yang telah lalu dan harapan yang masih menyala. Ketika kita belajar menikmati rindu, kita sedang belajar mencintai tanpa syarat. Kita mencintai walau tidak bertemu, kita menghargai walau tak bisa lagi menggenggam, dan kita terus menjaga rasa walau dunia terus berubah. Ini adalah bentuk kedewasaan emosional yang tidak mudah dicapai, karena dibutuhkan keberanian untuk tetap mencintai dalam diam. Rindu bisa menjadi alat untuk merawat cinta, menjaga kenangan, serta menguatkan hubungan meski terhalang jarak. Dan dalam proses menikmati rindu, kita pun mulai menyadari bahwa cinta sejati tidak pernah memudar. Ia hanya berubah bentuk menjadi doa, harapan, dan ketulusan yang abadi. Akhirnya, penting bagi kita untuk mengingat bahwa rindu adalah bagian dari perjalanan hidup yang patut disyukuri. Ia bukan musuh yang harus dilawan, tapi sahabat yang mengingatkan kita akan hal-hal yang berharga.
Menikmati rindu bukan berarti pasrah dalam kehilangan, tetapi belajar untuk berdamai dengan waktu, dan mengisi kekosongan dengan makna. Melalui rindu, kita belajar bahwa cinta tidak selalu harus memiliki, namun bisa tetap tumbuh dan menguatkan meski dalam keterpisahan. Inilah pesan positif dari rindu, ia tidak akan pernah benar-benar menyakitkan jika kita tahu cara menerimanya dengan hati yang lapang dan jiwa yang ikhlas. Rindu adalah bagian dari kehidupan yang tak dapat kita hindari, namun bisa kita pelajari dan nikmati. Ia datang bukan untuk melemahkan, tetapi justru menguatkan dan menyadarkan kita akan arti penting dari hubungan, waktu, dan kenangan. Dalam setiap detik rindu, tersembunyi makna tentang cinta yang tulus dan harapan yang belum padam. Saat kita mampu melihat rindu dari sudut pandang yang lebih luas, kita akan menyadari bahwa rasa ini tidak datang sebagai hukuman, melainkan sebagai hadiah yang membuat kita lebih manusiawi, lebih sadar akan keberadaan dan kepekaan hati. Menikmati rindu adalah tentang menerima, bukan melawan. Ini adalah proses menyelami rasa yang mungkin awalnya menyakitkan, namun bila direngkuh dengan lembut, akan menjadi pelipur yang menghangatkan batin. Rindu membuat kita belajar mencintai dalam diam, bersyukur dalam kehilangan, dan berharap tanpa pamrih. Ia mengajarkan kita untuk tidak sekadar hidup dalam kenangan, melainkan juga tumbuh bersama makna di balik kenangan itu. Dalam sunyi rindu, ada kekuatan yang pelan namun pasti menuntun kita menuju kedewasaan emosional. Dari kenangan yang indah hingga ekspresi lewat seni, dari pandangan filosofis hingga cara kita mengatasinya dengan penuh kesadaran, rindu dapat menjadi perjalanan batin yang memperkaya jiwa. Kita tak perlu takut untuk merasakan rindu, sebab dengan cara itulah kita menghormati segala yang pernah berarti. Rindu juga bisa menjadi cermin dari betapa dalamnya cinta yang kita miliki. Dan ketika kita mampu merangkul rindu, maka kita juga sedang merangkul bagian penting dari diri kita sendiri, yakni sisi lembut, peka, dan penuh kasih yang tak tergantikan. Sebagai penutup, semoga video ini tidak hanya menjadi ruang untuk merenung, tetapi juga menjadi pengingat bahwa merindukan adalah bagian dari mencintai. Jangan buru-buru membenci rasa ini hanya karena ia datang bersama air mata atau kesunyian. Sebaliknya, izinkan rindu menjadi teman yang menemani perjalanan jiwa kita dengan bijaksana. Karena sejatinya, rindu bukan sekadar rasa yang menyiksa, tetapi juga cahaya kecil yang menuntun kita kembali pada hal-hal yang layak dihargai, dirindukan, dan dicintai sepenuh hati.